Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Ya, pada kesempatan kali ini ada sebuah kisah tentang seorang anak dan kakeknya. Jadi dia karena sudah tidak memiliki ayah dan ibu, maka dia tinggalnya bersama kakeknya. Suatu ketika terjadi percakapan antara cucu dan kakeknya. Cucuku, apakah kamu tidak mengerjakan PR? Setiap malam kakek tidak pernah melihat kamu belajar. Tidak, kek. Buat apa belajar? Nanti juga akan naik kelas. Teman-temanku juga tidak suka belajar. Jangan begitu, kakek ini sudah tua. Kalau kamu malas, siapa yang akan membuat kakek bangga di usia kakek saat ini? Ah kakek, sudahlah, aku ngantuk. Aku mau tidur. Boni pun tidur dengan pulas hingga keesokan paginya ia berangkat ke sekolah dengan wajah yang masih mengantuk. Sesampainya di sekolah, ia tercengang melihat seluruh tas teman-temannya berada di depan kelas. Hai kalian, mengapa tas kalian ada di depan kelas? Ada apa ini? Wah, kamu tidak ingat ya minggu lalu? Pak guru memberitahu kalau minggu ini kita ujian naik kelas. Hah? Ah, kalian pasti bercanda denganku ya? Bel pun berbunyi. Seluruh siswa berbaris rapi di depan kelas, lalu masuk satu persatu dengan tertib. Ketika seluruh siswa mulai duduk di kelas, anak-anak sudah duduk rapi. Gurunya datang. Anak-anak, hari ini kita ujian matematika. Tulis jawabannya saja dengan tertib dan jangan mencontek ya. Iya Pak Guru. Ketika ujian berlangsung, Boni tertidur hingga ujian berakhir. Boni, mana lembar ujianmu? Ini Pak Guru. Akhirnya Boni pulang sekolah dengan perasaan sedih karena ia tidak mengisi satu pun jawaban, hingga akhirnya ia bertemu dengan kakek. Kakek bertanya, bagaimana di sekolah hari ini cucuku? Ujian hari ini begitu sulit kek. Aku ngantuk sekali, ujar Boni dengan ketus. Cucuku, soal ujian itu akan mudah bila kamu belajar tadi malam, jawab kakek dengan tenang. Kakek nih selalu saja menyalahkanku. Aku tidak suka pelajaran itu. Kalau begini terus, lebih baik aku pergi saja dari rumah ini, kata Boni dengan penuh rasa kesal. Boni pun pergi membawa tasnya dan meninggalkan kakek di rumah tuanya. Melihat kepergian Boni, kakek pun berusaha untuk menghalangi Boni pergi dari rumah. Jangan pergi cucuku, tetaplah di sini dengan kakek. Kalau kamu diculik bagaimana? Kata kakek sambil menarik tasnya. Tidak, biarkan aku pergi. Aku tidak tahan kakek selalu menyalahkan dan memarahiku. Biarkan saja aku hidup sebatang kara. Kakek tidak bisa lagi memarahiku, jawab Boni dengan penuh marah. Tiba sang kakek pun berlinang air mata. Ia melepaskan genggaman tangannya dari tas Boni. Boni pun akhirnya pergi meninggalkan kakek tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Di sepanjang perjalanan, Boni terus berjalan hingga di ujung desa dan ia menemukan gubuk kecil. Kemudian dia beristirahat sejenak di sana. Boni tertidur pulas hingga ia tidak sadar tasnya diambil oleh orang yang tidak dikenal. Keesokan paginya ia terbangun dan melihat tasnya sudah tidak ada di sampingnya. Maling, tolong ada maling. Tasku diambil maling.
Ketika Boni berteriak, salah seorang penduduk pun menghampirinya dan berkata, "Hei anak kecil, dari mana asalmu? Apa yang terjadi?" Tanya seseorang itu dengan penasaran. "Tolong saya, Pak. Tas saya hilang. Tadi malam saya tidur di sini sendirian. Lalu pagi ini saya tidak melihat tas saya lagi." Ujar Boni sambil menangis. "Hahaha, rasakanlah. Kamu tidak tahu ya, di sini adalah kawasan empuk bagi para maling untuk melancarkan aksinya. Kamu pulang saja sana. Penduduk desa ini juga tidak akan memperdulikanmu." "Wahahaha," ujar pria itu sambil tertawa. Nah, Boni merasa sedih dan sendirian. Berhari-hari lamanya ia berkelana hingga akhirnya ia menemukan sebuah rumah usang dan menempati rumah tersebut. Rumah tersebut terlihat usang dan berdebu. Boni pun membersihkan rumah tersebut dan tinggal di sana beberapa hari lamanya. Sampai suatu ketika ia merasa lapar dan pergi ke kebun belakang rumah tersebut untuk mencari makanan. Ketika ia berjalan di kebun belakang tersebut, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang mencabut ubi kayu, cabut singkong. Lalu ia segera berlari ke arah kakek tersebut dan berkata, "Kakek, bolehkah aku minta ubi kayumu? Aku sangat lapar," minta Boni dengan nada memelas. "Boleh saja, tapi kamu cabut sendiri ubi ini," ujar sang kakek. "Tapi aku tidak tahu bagaimana cara mencabutnya. Aku bahkan tidak pernah membantu kakekku ketika ia pergi ke ladang," jawab Boni dengan rasa menyesal. "Nah, kemalasanmu lah yang membuat kamu kelaparan. Kalau kamu begitu terus, kamu bisa mati di sini. Aku bertahan di sini juga dengan caraku. Kau punya kakek di rumah. Lantas, mengapa kamu berada di sini sendirian?" tanya sang kakek. "Iya, kek. Aku telah pergi dari rumah karena aku begitu kesal dengannya. Ia selalu memarahiku dan menyalahkanku," ujar Boni. "Kalau begitu, kakekmu benar. Ia memarahimu karena ia begitu sayang kepadamu. Lihatlah dirimu. Memetik ubi saja tidak mampu. Kalau sudah dewasa mau jadi apa?" celetuk sang kakek sambil tersenyum. Mendengar ucapan si kakek tua tersebut, ia teringat dengan kakeknya di rumah. Ia pun segera berlari dan pulang menuju rumah kakek. Sayang, sungguh sayang. Ketika Boni pulang, kakeknya sudah meninggal. Rumahnya dibiarkan kosong semenjak kakeknya meninggal. Ia mendapati rumahnya berantakan dan begitu usang. Boni menangis sejadi-jadinya. Hingga suatu siang ketika ia berusaha merapikan rumahnya, ia menemukan sepucuk surat di atas meja makan. Ia pun penasaran dan membuka isi surat tersebut. Betapa terkejutnya ia bahwa selama ini si kakek telah menghadiahkan ladang miliknya untuk Boni. Si kakek juga ingin agar Boni rajin belajar agar kelak dapat mengurus ladangnya yang begitu luas. Hati Boni begitu terenyuh dan ia pun mulai memperbaiki hidupnya sebagai anak yang rajin. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.